Baiklah, yang pertama penokohan dari novel Teh dan Pengkhianat karya Iksaka Banu. Pertama, Theodore Mackenberg, penokohannya protagonis, karakternya gigih, kuat, dan peduli. Kolonel Coccus, penokohannya protagonis, karakternya patuh dan berpengalaman. Kapten Simon Vastagebonden, penokohannya protagonis, karakternya bijaksana, berjiwa sosial yang tinggi. Selanjutnya, Kapten Alibasa Sentot Prawirodirjo, penokohannya protagonis, karakternya cekatan dan dapat dipercaya. John Hugenvan, penokohannya protagonis, karakternya penyayang, bijaksana, dan pemaaf. Tuan Karel Wijnan, penokohannya antagonis, karakternya penghasut dan rasialis. Tuan J.A. Hordoman, penokohannya antagonis, karakternya keras dan tegas. Kapten Fredrik, penokohannya antagonis, karakternya tamak dan pengkhianat. William Fassweb, penokohannya antagonis, karakternya licik dan pendendam. Christian McLeod, penokohannya tritagonis, karakternya cerdas dan otoriter. Duarte van de Vleck, penokohannya tritagonis, karakternya jujur dan rajin. Yang terakhir, Tuan Zoe Temon, penokohannya tritagonis, karakternya ramah dan bijaksana. Kedua, latar tempat dan latar waktu. Latar tempatnya kemungkinan besar kita akan menghadapi pertempuran brutal di Banda. Latar waktunya tengah malam tiba-tiba terdengar beberapa kali letusan senjata, teriakan diiringi jilatan api besar dari dalam masjid. Latar waktu kemarin sore Tuan Hendrik Christian McLeod turun ke Sindang Kasih membawa 3 meriam. Latar tempatnya seperti pertempuran, latar waktu seperti pertempuran antara armada Spanyol melawan bajak laut Belanda pada abad 17. Latar tempat hasil dan impor sindikat orang-orang Armenia yang berkantor di Surabaya. Latar waktu menjelang pukul 5 saat kelopak mata baru mulai terpejam, terdengar kegaduhan di Belanda Anas. Latar waktu 7 tahun lalu suaminya Lois Constant Westerneck menjadi terkenal karena keberhasilannya mengatasi kerusuhan Komang yang disebabkan penolakan penerapan pajak. Latar waktu teror yang semakin mendekati, itulah yang barusan membuatku terjaga. Ini sudah berlangsung 3 malam. Latar waktu aku khawatir terjadi pembantaian besar-besaran warga Eropa seperti zaman dulu. Yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang peristiwa apa saja yang dikisahkan. Ranah kemanusiaan dalam karya ini dapat dilihat dari tulisan berjudul Kalaba, mengangkat fakta sejarah terkait pembantaian orang-orang Banda yang dilakukan oleh tentara. Serangan itu bahkan melibatkan 100 samurai. Dikisahkan seorang skuteris milisi non-tentara dari kalangan terhormat yang mahir menggunakan senjata yang notabene orang Belanda ternyata masih memiliki hati nurani dan menolak kekerasan yang dilakukan daerah tersebut sekalipun ia dihukum. Perkara fanatisme buta. Hal ini terjadi secara renyah dalam tulisan berjudul Tegak Dunia. Kisah ini merintik beratkan pada Globe Tiruan Bumi, para pemuka agama saat itu yang meyakini bahwa bumi itu datar. Seorang petinggi skuteris bernama Kapten Duarte van de Vleck menulis bahwa bumi bulat adalah bid'ah terbesar yang dilakukan seorang Kristen kepada kaumnya sendiri. Cerpen Belenggu Emas yang bercerita tentang kekaguman wanita kulit putih kepada sosok wanita pribumi yang digadang-gadang sebagai pembaharu. Wanita tersebut tidak lain ialah Rohana Kudus, salah seorang pelopor emansipasi. Selain Kartini yang menjadi tokoh gerakan perempuan di Sumatera Barat dan menerbitkan surat kabar yang membawa serta harapan. Yang dijumpai dari Variola, yaitu mengangkat cara Hindia memerangi wabah cacar yang penyebarannya sangat cepat di Nusantara. Bahkan ada yang meninggal. Selanjutnya judul buku Teh dan Pengkhianat. Kita akan melihat kontradiksi bahwa yang berjuang melawan kemunafikan adalah buru-buru Cina.
Mereka melakukan pemberontakan didasarkan karena dua pokok, yaitu gaji yang jauh dari kesepakatan dan karena kekejaman pemimpin yang menghukum berlebihan. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu memanfaatkan orang Indonesia yang cukup terkenal untuk memukul mundur laju pemberontakan. Ini bagian yang menunjukkan bahwa novel tersebut merupakan novel sejarah. Dapat dilihat pada halaman 45 paragraf pertama yang ditulis, ya 18.000 orang kehilangan jiwa di Bali karena wabah cacar menjelang akhir tahun 1871 ini. Juga pada halaman 143 paragraf keempat yang menyatakan kebanyakan mereka anggota komunis yang memberontak tahun 1923. Ada beberapa orang organisasi atau organisasi yang ada di masa lalu dan tidak ada di masa kini. Salah satunya yaitu VOC yang telah berakhir pada abad ke-18 yang pernah memonopoli di sekitar perdagangan. Ada juga persekutuan Uliruna dan Kulisiwa yang telah runtuh beberapa abad yang lalu. Selanjutnya, saya akan menyebutkan apa saja hal menarik yang ada dalam novel. Pada halaman 19 disebutkan bahwa hidup sebagai pelaut menjauhkan diri kita dari surga. Mungkin aku akan memilih magang sebagai asisten syabandar saja. Pada halaman 21 disebutkan, disitulah letak dosa yang lebih besar daripada mabuk dan main perempuan. Menurut beliau, para pelaut mengabaikan firman Tuhan. Pada halaman 22 disebutkan, lebih baik jatuh sakit dibandingkan pengaruh 3 botol arak Madeira saat bangun pagi. Selain mengatur hidup suaminya, perempuan itu juga tak segan mencampuri urusan adik iparnya. Pada halaman 35 disebutkan, seorang dari mereka mengayunkan parang. Kutangkis dengan ini, Karen Wisnan menunjukkan lengannya yang dibeban. Pada halaman 42 disebutkan, sapit udang, jurus ampuh yang membuat kaki kami gemetar. Pada halaman 51 disebutkan, Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.